Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Tony Setiawan MPD MT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal analisa kegagalan bearing crankset pada kendaraan roda 4 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester di mata kuliah tripologi dan bahan bakar otomotif. Berikut kami paparkan untuk jurnal yang saya ambil untuk tugas ke-7 dan tugas UTS. Jurnal ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rudi Hartono, NPM 32201200099 dari Saintek PTFMO Universitas Dikit Veteran Semarang. Pada kesempatan kali ini jurnal yang saya pakai adalah jurnal PWIL volume 2 nomor 1 Juni 2009 tentang analisa kegagalan main bearing crankset pada kendaraan roda 4 yang disusun oleh Eko Edi Susanto, Paisin Ahmad R, jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Baik, yang pertama berkaitan dengan pendahuluan di analisa kegagalan bearing crankset pada kendaraan roda 4. Dewasa ini banyak kendaraan yang selalu bermetamorfosis begitu banyak seiring dengan kemajuan teknologi sehingga banyak sekali mobil yang diciptakan ataupun sistem yang tersusun atas material. Masing-masing proses bentuk yang sesuai untuk perakitan dan sifat yang spesifik untuk pemakaian ketersediaan. Namun tidak terlepas dari itu tentunya ada kendala-kendala yang timbul akibat tersusunnya suatu komponen kegagalan material seperti contoh kegagalan pada bantalan luncur, di mana bantalan luncur itu sendiri adalah berfungsi untuk menumpu beban dari poros karena selalu menerima beban gesekan, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya keausan. Disinilah awal mula terjadinya kerusakan bantalan atau kerusakan bisa berupa aus ataupun keretakan dan sebagainya. Dengan faktor pertimbangan ini, perkenalkan saya untuk membahas berkaitan dengan analisa kegagalan main bearing crankset pada kendaraan roda 4. Landasan teori yang kami pakai di pemaparan kali ini itu adalah berupa satu. Bantalan itu sendiri adalah elemen mesin yang menumpu poros beban sehingga putaran atau gerak bolak-balik itu dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur. Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin agar bekerja dengan baik. Jika fungsi bantalan berjalan dengan baik, maka prestasi seluruh sistem akan baik. Apabila kebalikannya tidak bisa berfungsi, maka sistem pun akan terkendala. Seperti gambar di samping, ini adalah bantalan sistem pelumasan pada main bearing di kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pelumasan, di mana di ilmu tripologi, pelumasan dan keausan adalah salah satu materi yang menjadi kajian utama di tripologi dan bahan bakar, di mana pelumasan itu sendiri berfungsi ataupun punya peran penting untuk melumasi bagian-bagian yang bergerak dan bertumbuh satu dengan lainnya. Pelumasan itu dilakukan mengikuti standar pelumas dan perawatan yang ditentukan oleh pabrik tentunya. Selanjutnya adalah kegagalan material. Kegagalan material dapat didefinisikan sebagai kejadian sewaktu komponen tidak lagi mampu memenuhi fungsi pemakaian dengan baik dikarenakan patahan atau deformasi berlebih ataupun deteriorasi mekanisme. Secara umum merupakan kegagalan bahan yang ditentukan oleh riwayat termomekanis bahan selama pemrosesan dan kondisi pemakaian. Metodologi yang kami pakai pada jurnal ini adalah yang pertama data pemakaian. Umur bantalan luncur itu maksimal 5-10 tahun tergantung dari perawatan dan pemakainya. Faktor perawatan dan sistem, terutama di pelumasan itu kurang baik, maka akibatnya sirkulasi pelumas menjadi terganggu sehingga komponen metal kurang mendapatkan pelumasan secara sempurna, maka terjadi gesekan langsung antara poros dan bantalan mengakibatkan keausan terjadi seperti suara dan performa menurun. Apabila kejadian ini dibiarkan, maka
kerusakan secara global dapat terjadi, dan opsi terakhirnya adalah dengan overhaul lalu mengganti material metalnya. Pembutuhan pada metal tidak stabil karena operasi kendaraan mesin tidak sesuai dengan standar. Berikut adalah pelumasan yang tidak sama dari pengujian kekerasan. Terdapat perbedaan yang terlalu menonjol atau signifikan sehingga kekerasan bahan main bearing yang baru dan rusak untuk main bearing sebelum batas umur pemakaian. Intinya pada perawatan serta penggunaan oleh pengguna itu sendiri. Bisa kita lihat di gambar grafik 1 itu adalah kekerasan main bearing, di mana itu kalau yang dengan garis biru atau navy itu ya, itu adalah baru, kemudian yang di pink atau merah muda itu adalah di gambar grafik yang sudah rusak. Sedangkan pada gambar 4 itu adalah struktur mikro main bearing baru. Secara visual kelihatan di sini ada perbedaan yang tampak antara bearing yang baru dengan yang lama. Tentunya setelah ada kejadian keausan ataupun kerusakan di pantalan itu sendiri. Di pengujian mekanis, harapannya setelah adanya pengujian mekanis, tujuannya adalah mengetahui seberapa besar sifat material yang mengalami kegagalan atau cacat di bidang ini, bantalan luncur atau di bantalan duduk jalan. Pengujian kekerasan dilakukan pada main bearing sebanyak 7 buah dan main bearing yang rusak sebanyak 7 buah dari bahan untuk jenis kendaraan yang sama. Seperti tadi grafik kerusakannya itu sudah saya jelaskan. Kemudian untuk pengujian mekanisnya sendiri, dalam hal pengujian mekanis ini, peneliti menggunakan pengujian kekerasan Rockwell, keausan, dan cacat. Sampel pengujian adalah impeller, diambil dari bantalan yang mengalami kegagalan atau cacat. Pengujian kekerasan Rockwell ini bertujuan mengetahui kekerasan bantalan yang mengalami gagal cacat yang tadi sudah disebutkan dengan mengambil sampling 7 bahan, di mana masing-masing spesimen diuji sebanyak 5 titik, yang kemudian diambil rata-rata dari perhitungan kelima titik tersebut. Di pembahasan yang ditemui di jurnal ini adalah yang pertama, ini ada sebuah tabel yang menunjukkan kerusakan dan cacat pada main bearing. Di gambar nomor 1 itu ada bantalan yang rusak, tipe kerusakannya pada smearing dengan kekerasan dari bantalan ada 95,6 dan titik ausannya 0,005. Kemudian ada flaking, kemudian jack failure, serta yang terakhir adalah corrosion. Pembahasan cacat pada main bearing. Cacat pada metal terjadi cacat smearing atau corengan. Corengan itu biasanya disebabkan oleh dua permukaan beban yang mengalami gesekan luncur. Smearing juga timbul antara bantalan dan riway, antara lain karena pemakaian pelumas yang terlalu keras atau hardened lubricant yang menghambat putaran poros sehingga terjadi gerakan luncur pada bantalan tanpa sengaja atau resiko smearing. Selanjutnya adalah dari wujud flaking saja, itu kalau operasi bantalan dapat diketahui dengan pasti, masalahnya dapat disimpulkan berdasarkan besarnya beban kerja. Pengamatan cacat pada metal 456, terjadi cacat crack failure dari gambar yang di atas tadi, itu adalah sangkar pada bantalan pada kondisi operasi yang normal, mengalami regangan yang kecil, tetapi biasanya sangat peka terhadap butuh pelumasan ataupun kausan yang akan timbul pertama. Di sini kami lampirkan penyebab atau tabel penyebab terjadinya cacat. Itu yang pertama adalah analisanya, kalau dari metal nomor 1, terjadi cacat flaking. Proses terjadinya cacat ini akibat aliran pelumas pada bantalan yang kurang sempurna, sehingga akibatnya terjadi gesekan secara langsung antara bantalan dan crankset. Sedangkan di nomor 2, di metal nomor 2 adalah terjadi cacat crack failure. Terjadinya cacat ini akibat gesekan crankset itu sendiri dan bantalan. Karena ini adalah bantalan jalan, keausan bisa terjadi pada saat bantalan mendapat beban spontan setelah atau mula-mula diam dan langsung dikasih beban pada saat jalan.
Di metal yang ketiga, kondisinya hampir sama dengan metal nomor 2, yaitu terjadinya cacat jack piler akibat gesekan crankshaft dan pangkalan. Sedangkan di nomor 4 terjadi cacat smearing. Cacat ini terjadi akibat gesekan secara langsung antara crankshaft dan bantalan sehingga metal terjadi panas dan terkelupas. Dari materi yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap material metal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pada pengujian kekerasan terlihat jelas perbedaan kekerasan akibat perlakuan panas yang didapat dari dalam mesin. Jika dibandingkan dengan material yang baru, material yang rusak nilai kekerasannya jauh lebih besar karena material rusak tadi telah mengalami berbagai macam peristiwa, mulai dari gesekan, kemudian tegangan dan lain-lain, yang mana kejadian tadi dapat berubah strukturnya dan materialnya. Untuk pengujian kausan itu sendiri, nilai kausannya juga terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan adanya gesekan yang terjadi pada material tidak sama atau antara satu dengan yang lain, sehingga kausan yang terjadi terdapat selisih. Pelumasan merupakan alasan yang tepat untuk menjadi pertimbangan. Pada pengamatan cacat material metal terjadi 4 macam cacat, dari mulai spesimen, cacat corengan atau smearing, cacat spesimen, kemudian terjadi cacat serpihan, flaking, kemudian pada spesimen 456 terjadi cacat kausan, cake piler, dan yang ketujuh terjadi cacat corrosion. Dari 7 bahan yang diuji cobakan, struktur mikro jelas sekali, terjadinya perbedaan antara metal yang baru dan metal yang rusak pada metal yang baru struktur A dan B masih terbentuk dalam kondisi yang seimbang dan bentuknya masih kecil-kecil pada metal. Sehingga yang rusak cenderung struktur alfa lebih besar dan mendominasi perbandingan mencapai 60/40%, maka sifat mekanis metal ikut terpengaruh sehingga metal menjadi lebih keras. Daftar pustaka, Sri Abdi Sabri, dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun tidak sesuai pada saat penyampaian pemaparan dari materi yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.